Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita usia yang panjang hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Ramadan dan kali ini kita mengadakan subuh barokah, Pak ya? Ya. Air gawi. Insya Allah tetap barokah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena barokah itu tidak identik dengan sarapan gitu. Makanan. Jadi bukan berarti kalau tidak ada sarapannya tidak barokah. Kayaknya kita perlu memahami apa itu barokah ataupun berkah. Kan banyak orang yang menamakan, memberi embel-embel berkah, barokah, ada warung berkah, warung barokah, ya. Jumat Subuh berkah. barokah, ya. Jumat berkah, ya. Nasi berkat, ya. Iya, berkat asal kata dari barokah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya apa yang dimaksud dengan barokah atau berkah itu? Para ulama di sana membahasnya bahwa barokah itu ataupun berkah itu al barokatu hiya ziyadatul khair, atau secara bahasa an-numu wa ziyadah. Barokah itu secara bahasa artinya adalah berkembang dan bertambah, itu barokah. Secara istilah menurut para ulama, barokah itu adalah seperti yang disebutkan oleh Ar-Raghib di dalam karya-karyanya, thubutul khair al-ilahi fi syai', bahwa barokah itu adalah tetapnya kebaikan yang kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada sesuatu. Jadi barokah itu bukan hanya pada makanan. Pada masjid ada barokahnya, pada umur ada barokahnya, pada harta ada barokahnya, baju ada berkahnya, kendaraan ada berkahnya, bahkan umur kita juga ada berkahnya. Tergantung dari cara penggunaannya, tergantung dari cara pensikapannya. Karena sesuatu yang besar menurut manusia mungkin mahal harganya, mungkin berharga di mata manusia, tetapi salah pensikapan itu sama sekali tidak mendatangkan berkah, bisa jadi mendatangkan musibah. Maka kita perlu mengkaji sebetulnya apa itu berkah. Contohnya subuh berkah ini ataupun kegiatan yang setiap kali diadakan oleh kaum muslimin, baik itu hari Jumat pagi, Ahad pagi, ataupun kalau di sini Rabu pagi, disebut dengan subuh barokah. Di mana letak berkahnya? Kembali kepada pengertian bahwasanya berkah itu bisa berarti ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Kita misalnya subuh barokah. Orang yang mengikuti kegiatan subuh barokah
Ya nanti untunya itu adalah sarapan misalnya ya. Itu yang acara untunya. Intinya itu adalah pertama kita sholat subuh berjamaah. Wah itu berkahnya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu kisah. Seorang tabi'in, kalau tidak salah adalah Abdullah bin Umar. Kalau ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab kalau tidak salah. Jadi beliau diperintahkan oleh seorang pemimpin untuk mengeksekusi seorang yang dianggap sudah menyimpang jauh, ya. Sudah menyimpang jauh. Ya. Kemudian ketika mau dibunuh begitu ya, mau dieksekusi itu dipenggal, dia bertanya kepada orang itu, "Hal anta muslim? Apakah kamu muslim?" "Iya." "Kamu tadi sholat subuh tidak?" Ketawa dia. "Anda nanya saya sholat subuh apa tidak?" "Saya muslim yang sudah pasti sholat subuh." "Serius ini? Tadi Anda sholat subuh tidak?" "Iya, saya sholat subuh di masjid berjamaah." Pedangnya dibuang. Kemudian dia datang kepada khalifah yang terkenal sangat keji itu. Semua orang sudah khawatir bahwasanya ulama ini justru yang akan dieksekusi. Kemudian terjadi dialog. "Wahai khalifah, saya tidak mau membunuh orang yang sudah berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat subuh secara berjamaah dan hari ini dia dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengeksekusinya, saya khawatir saya yang akan binasa." Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sholat subuh ini tadi ya, kalau pertama orang yang sholat subuh berjamaah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah subuh berjamaah kan biasanya orang-orang yang ikut kegiatan subuh barokah itu duduk begitu ya. Itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah kemudian dia duduk di majlisnya, itu kata Rasulullah, selama dia duduk di masjidnya itu di majlisnya tidak bangun dari majlisnya itu, dihitung juga sedang mengerjakan ibadah sholat. Selama dia duduk, dia didoakan oleh malaikat, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Itu kebaikannya sudah berapa itu Pak? Kebaikan sholat subuhnya, pahalanya luar biasa. Didoakan oleh para malaikat, dihitung masih sholat. Kemudian kalau yang dikaji itu adalah Al-Quran, dinaungi oleh para malaikat. Ditambah nanti sarapan bersama itu juga berkah yang luar biasa. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Maka jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala sering-sering mengadakan kegiatan yang ada embel-embelnya berkah. Iya. Ya tentunya dengan kaidah bahwa itu tidak melanggar syariat. Ya dangdutan kok dianggap dangdutan berkah, ini dari mana berkahnya gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak melanggar syariat begitu ya. Habis itu nanggap seperti itu ngumbar aurat atau dinamakan berkah gitu. Itu bertentangan dengan kaidah syariat. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa sebetulnya yang bisa menjadikan kehidupan kita itu berkah. Yang pertama pastinya adalah kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk bumi itu, penduduk suatu daerah, suatu kampung, amanu beriman, wattaqau kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah di sini pakai lam taukid, la fatahna, aslinya fataha. Fataha itu artinya membuka. Fataha yaftahu itu artinya membuka. Tetapi di sini ditambahin huruf lam. Lam ini adalah lam taukid yang artinya penegasan. Sungguh la fatahna, sungguh akan kami buka keberkahan dari langit dan bumi.
Kalau penduduk negeri atau kampung itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman dan takwa? Kalau iman sudah sama difahami bahwa kita harus mengimani rukun iman dan mengamalkannya mestinya. Kemudian takwa itu adalah antas al-bainaka wa bainallahi wiqayah. Kita membuat suatu penghalang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takwa. Kita ditanamkan ke dalam hati kita bahwa setiap kali kita ingin mengerjakan sesuatu, itu kita mempertimbangkan apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diridhoi jalan, kalau tidak berhenti. Itu adalah takwa. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan takwa itu seperti engkau berjalan di malam hari, gelap gulita, jalannya penuh lubang dan penuh duri, maka engkau berjalan dengan hati-hati, itu adalah takwa. Jadi takwa itu adalah ketika kita menjalani hidup ini, kita selalu berhati-hati. Asal kata dari wakoyaki wikoyatan yang artinya menjaga ataupun hati-hati. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah negeri Sabah. Pernah dengar ya Bang? Negeri Sabah yang pernah kemudian dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Bilqis ya. Sabah itu sebetulnya Nabi pernah ditanya, apakah Sabah itu adalah sebuah negeri atau apa? Nabi menjawab, laisa bi ardin wala imra'atin walakinnahu rajulun walada asyrata minal arab fatayaman sittatan wa tasya'am arba'atan. Jadi Sabah itu sebetulnya adalah bukan nama tempat dan juga bukan nama wanita, tetapi dia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 anak dari bangsa Arab ya. Kemudian 6 orang anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam. Kemudian di Yaman ini ada yang namanya Daus gitu ya. Nah, itulah kemudian yang menjadi cikal bakal daripada kampung Sabah itu. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita coba lihat seberapa berkahnya negeri Sabah dibandingkan dengan daerah kita ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatanin an yaminin wasyimalin. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah rezeki dari Rabb kalian dan bersyukurlah karena negeri kalian adalah negeri thayyibah yang baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb kalian meliputi kalian dengan ampunan. Jadi negerinya baik, kemudian orang-orangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dunia itu karena dengan negerinya baik dia bahagia, di akhirat dijamin mendapat ampunan masuk surga. Itu kan berarti suatu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menafsiri ayat ini, bahwa di sana disebutkan sebuah tempat lembah kampung Sabah ini, kanan kirinya itu dinaungi oleh 2 kebun yang sangat rindang, sangat subur sekali. Saking suburnya kebun itu, buah-buahannya dari beraneka ragam. Kalau ada orang yang mau memetik buah-buahan itu tidak harus repot-repot dia naik ke pohonnya, bawa tangga ataupun bawa untuk sengget gitu ya. Itu cukup bawa keranjang, Bapak sekalian. Keranjang itu disungguh di kepalanya, dia keliling kebun, keluar keranjang itu sudah penuh dengan aneka macam buah-buahan, karena saking suburnya kebun yang dimiliki oleh kampung Sabah itu. Atau dalam riwayat lain ya, disebutkan bahwa di kampung Sabah ini tidak ditemukan yang namanya nyamuk, serangga, hama dan seterusnya, karena saking baiknya thayyibah, baik ya. Jadi luar biasa kampung Sabah ini. Mungkin kalau dulu ada pabrik obat nyamuk tidak laku sekali. Karena di sana tidak ada nyamuk. Ya. Jamaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi sekilas tentang kaum Sabah, dan mungkin kalau dikaji di banyak tafsir lebih mendalam lagi bahwa itu intinya negeri yang sangat-sangat baik ya, kondisi lingkungannya, kemudian
kondisi alamnya ya, kemudian kondisi suasananya juga begitu ya, tidak ada nyamuk, tidak ada serangga begitu. Jadi amanlah orang yang tinggal di situ. Ya. Kemudian ternyata mereka walakin kadzabu, mereka kemudian mendustakan para rasul, Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna alaihim sailal aram. Maka dikirimkan kepada mereka banjir. Ya, makanya kalau kita pengen diberkahi jadi orang yang bertakwa, jangan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan mendustakan syariat Islam dan seterusnya. Khawatirnya nanti keberkahan itu dicabut, diganti dengan malapetaka dan musibah, seperti yang terjadi pada kaum Sabah. Karena saking terlenanya kemudian mendustakan para rasul, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan musibah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya kalau iman dan takwa kita ingin semakin meningkat, kita harus banyak belajar. Ngaji, baca buku, dengarkan tausiah ataupun yang lainnya yang intinya itu bisa meningkatkan ilmu kita. Karena iman dan takwa itu memang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tadi menuntut ilmu, yang kedua adalah sering mengerjakan ketaatan, insya Allah nanti iman kita akan bertambah, takwa kita akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah al-ihtimam bil Quran wa ja'alahu aulawiyat ta'alluman wa ta'liman. Kita memberikan waktu yang istimewa untuk Al-Quran dan menjadikannya sebagai program unggulan kita dalam sehari-hari, mulai dari membacanya, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Nah, insya Allah nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berarti kalau yang belum bisa baca, belajar membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita beralasan, ya Allah saya sibuk cari nafkah, ngurusi anak-anak banyak, istri juga banyak, misalnya begitu. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang anaknya lebih banyak, istrinya juga lebih banyak, bukan hanya bisa baca Quran, hafal Al-Quran sama anaknya begitu kan. Kan kita jadinya malu. Maka prioritaskan waktu untuk belajar Al-Quran. Habis maghrib, habis subuh, habis isya, gitu. Waktu-waktu yang mungkin sudah tidak sibuk dengan urusan dunia, maka gunakan untuk belajar Al-Quran, mulai dari membaca, memaknai artinya, kemudian menafsirnya dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah cerita ya, saya ceritakan satu kisah nyata di Solo Raya ini ya. Dulu sih beliau tinggalnya di Solo Baru, seorang ustadz tinggal di Solo Baru. Tahun 2017an itu membuka sebuah pesantren tinggi di Solo Baru. Beliau memberikan ceramah pembukaan ya, dalam ceramahnya itu ini pondoknya pondok pesantren tinggi untuk tahfidz Quran, dan dia juga hafidz Al-Quran, hafal 30 juz. Saya lupa jumlahnya, kalau nggak salah saya itu 19 bersaudara atau 27 bersaudara. Saya lupa, pokoknya jumlahnya banyak, nggak mungkin cuma 2 atau 3, pokoknya di atas 10. Saya itu 17 saudara ataupun 27 bersaudara. Jadi banyak anak saudara-saudaranya. Hampir seluruh saudara saya itu hafal Al-Quran di usia-usia SMA. Abah saya seorang kiai, punya istri 2. Dari 2 istri ini lahirlah anak-anak yang jumlahnya di atas 12 itu. Di atas 12 itu kan sudah satu losin, berarti banyak Pak ya. Hampir seluruhnya hafal Al-Quran. Ketika saya lulus aliyah, kemudian saya daftar di Al-Azhar Mesir, diterima. Kalau hari ini mungkin pakai sudah canggih pakai Android. Dulu tahun 90-an kan masih pakai surat-suratan begitu. Nunggu pengumuman itu ya lama. Diterima, saya datang kepada abah saya, "Bah, alhamdulillah saya diterima di Mesir. Kapan berangkat?" "Bulan ini tanggal sekian." "Ya sudah, kita bikin paspor." Bikinkan paspor, bikinkan visa. Setelah hari H datang,
1 hari sebelumnya menghadap lagi abahnya, Pak, besok berangkatnya, oh ya paspornya dikeluarkan, ini paspornya, ini SIM-nya. Sangune pun tiba, sangune pun tiba kan abah begini. Songa sangu, cicak sing ora apal Al-Qur'an iso mangan kowe mapan Al-Qur'an bingung gitu. Akhirnya, waduh ini, kalau abahnya sudah dawuh begitu sudah gak berani bantah. Betul-betul gak disangoni sama bapaknya. Tetapi dia gak kurang akal. Nah tadi kan di depan kakaknya banyak, gerilya satu persatu. Ini rezekinya di sini berarti kan ya. Rezekinya orang hafal Al-Qur'an. Mas, Mbak Yu, saya mau ke Mesir, mau kuliah di sana, sama bapak dikasih sangu. Cuma dibikinkan paspor sama visa. Bisa sampai sana, tapi kan saya butuh makan di sana. Sudah disanguni sama kakak-kakaknya. Kumpulkan bisa bertahan untuk sekian waktu lah. Tidak lama. Dia harus mikir juga bisa biar bisa hidup di sana. Sampai di Mesir, ya, kemudian administrasi, registrasi, takdirnya sakan ataupun asrama untuk mahasiswa luar negeri penuh, Pak. Akhirnya kan mikir lagi, kalau uang ini buat ngontrak terus saya makan dari mana? Bahasanya uang mumungan cuma ini kok buat ngontrak. Akhirnya dia datang ke masjid, sholat asar di situ, sholatlah di situ, kemudian setelah sholat sambil menunggu takdir beliau murajaah menghafal Al-Quran, mengulang hafalannya. Masya Allah, suaranya merdu, hafalannya lancar, sehingga takmir masjid yang sedang beres-beres setelah sholat jamaah itu berhenti dari beres-beresnya, didengerin. Ini anak muda, tahun 90-an jarang loh Pak orang hafal Al-Quran. Maksudnya belum kayak hari ini. Banyak orang hafal Al-Quran tapi belum setenar hari ini. Hari ini anak 5 tahun, 7 tahun sudah pada hafal 30 juz. Jadi hafid Quran Indonesia itu, Masya Allah, itu juga menginspirasi. Kemudian banyak orang-orang yang mengantarkan anaknya untuk bisa menghafal Al-Quran. Banyak kutab berdiri, kemudian rumah Quran dan seterusnya, itu luar biasa. Lalu kemudian setelah itu ditanya oleh takmir masjid ini, min aina anta, kamu dari mana? Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Hafid Al-Quran, kamu hafal Al-Quran? Nah, hafid salatina juz'an. Saya hafal bahkan 30 juz. Ah masa, katanya, orang Mesir itu nggak gampang percaya katanya. Beliau sampaikan gitu, nggak percaya. Saya bilang saya hafal 30 juz, nggak percaya. Saya tes mau, oh mau gitu. Dites Pak, dari juz pertama sampai juz 30 lancar. Sekarang kamu tinggal di mana? Saya belum tahu karena asrama penuh. Ini saya masih mikir. Ya sudah, kamu tinggal di samping mihrab itu ada kamar kosong. Kamu tinggal di situ. Nanti setelah kamu kuliah, kamu kan kuliah di Al-Azhar ya, pulangnya ke sini, pertama tugas kamu ngimami, karena suaramu bagus. Yang kedua, nanti ngajari anak-anak baca Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Orang Indonesia ngajari orang-orang Mesir. Masya Allah. Nanti kamu makan dijamin kita kasih gaji. Masya Allah. Itu nggak sampai lama. Artinya setelah beliau sampai Mesir kemudian ada peristiwa seperti itu. Telepon abahnya, alhamdulillah betul ya. Orang hafal Al-Quran nggak usah khawatir tidak bisa makan. Ini berkahnya dari dia menghafal Al-Quran. Berkahnya di mana? Satu, dia bisa bertahan hidup, survive. Ya. Yang kedua, dia juga dapat rezeki dari situ. Yang ketiga, dia mengajarkan anak-anak itu. Coba bayangkan anak-anak yang diajarkan Al-Quran itu, yang tadinya nggak bisa baca, yang tadinya bisa baca, bisa hafal dan seterusnya. Selama mereka mengamalkan ilmu itu, kan dia dapat pahalanya. Ini barokahnya. Ziyadatul khair itu di sini. Bertambah kebaikan. Di dunia mendapatkan kebaikan, dia untuk kehidupannya kemudian Allah cukupi. Di akhirat dia juga mendapat kebaikan amal jariah dari dia mengajarkan Al-Quran. Itulah keberkahannya Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jangan khawatir, jangan kecil hati. Oh saya cuma bisa baca tok, belum hafal. Nggak apa-apa, ikut di kegiatan-kegiatan TPA anak-anak kalau memang longgar. Aku tak nyimak anak-anak baca Iqra itu kan insya Allah bisa ya. Aba itu masa ya tidak bisa. Nah itu kita juga dapat pahala dari mengajarkan Al-Quran.
Apalagi kalau kita sudah sampai punya hafalan kemudian menyimak hafalannya. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Datang ke masjid nimbrung sama anak-anak atau ngatur anak-anak biar nggak ramai, itu juga insya Allah bagian daripada mengkondisikan orang-orang belajar Al-Quran. Atau datang ke situ membawa snack begitu ya, yang nggak ramai dapat ini, kan luar biasa. Kita terlibat di situ, kita terlibat dalam pengajaran Al-Quran. Insya Allah kita mendapatkan keberkahannya baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir cerita, saya dengar cerita, bukan terakhir pengajian sampai suruh katanya karena sudah pada lihat jam ya. Terakhir beliau ngisi di pondok kami, Pondok Anur Warung. Motivasi waktu itu setelah corona, motivasi untuk belajar sama anak-anak, sudah sepuh dia. Itu cerita bahwa setiap Ramadan itu saya tidak pernah ngimami di Indonesia. Saya ngimaminya kalau nggak di Singapura, di Malaysia ataupun di mana. Sejak lulus dari Al-Azhar Mesir sampai sekarang. Tapi kalau sekarang sudah berkurang, suara saya kalah dengan yang muda-muda katanya. Jadi yang unik itu ngimami di Singapura. Di Singapura itu jadi imam di sana sudah dipatok, kamu gajinya sekian. Jadi ngimami dari gaji. Tiket PP dibayari. Tapi ada satu hal yang unik, bahwa setelah sholat tarawih dia harus jumeneng di depan, berdiri di depan. Seluruh jamaah laki-laki itu nyalami, dan salamnya salam tempel, ada amplopnya. Makanya kalau saya ngimami di Singapura, saya pakai jas yang sakunya banyak. atas bawah pokoknya ada sakunya, karena setelah salaman kan harus nyimpan amplop itu. Katanya hasil dari salam tempel itu dengan gaji yang sudah ditetapkan itu berkali-kali lipatnya. Jadi gajinya sekian, tapi salam tempelnya itu berkali-kali lipatnya. Ya memang bukan dunia yang kita cari, ini gambaran saja. Sebagaimana tadi Allah menggambarkan negeri yang barokah, maksudnya kampung yang diberkahi itu adalah kampung sahabat. Maka cerita Allah Subhanahu wa taala di situ yang tampak oleh manusia adalah yang dunia. Kebunnya rimbun, kemudian para ulama menafsiri kalau orang mau metik tinggal masuk saja, tidak ada nyamuk dan seterusnya. Maka untuk meyakinkan manusia, karena manusia itu yakinnya adalah sesuatu yang hissi, sesuatu yang bisa diindra. Dan ini bagian daripada barokah Al-Quran yang didapat, yaitu dia survive bisa hidup di Mesir ya, kuliah sampai selesai ya, kemudian di Indonesia juga seperti itu. Yang jelas di akhirat pahala untuk orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya sangat-sangat luar biasa. Salah satu contoh hadis Nabi ya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat untuk dirinya. Dalam riwayat Al-Qur'an wasiyam yashfa'ani, Al-Qur'an dan puasa itu memberi syafaat. Jadi nanti ada seseorang yang ahli puasa dan ahli baca Qur'an itu jadi gendeng cewek, jadi tarik-tarikan antara Al-Qur'an dan puasa. Wahai Rabbi, saya telah menghalangi dia dari tidur malam karena dia sibuk baca Al-Quran, maka saya yang berhak memberikan syafaat kepada dia. Maka puasa mengatakan, ya Rabbi, saya menghalanginya dari makan dan minum dan melakukan satu hal yang memenuhi syahwat di siang hari, maka saya yang berhak memberikan syafaat kepadanya. Maka kata Allah, fayasfa'ani, silahkan kalian berdua memberi syafaat. Dua-duanya memberi syafaat. Itu kalau kita belajar Al-Quran dan rajin puasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kisah bahwasanya Al-Qur'an itu mendatangkan keberkahan. Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu akan dinaungi oleh malaikat. Artinya malaikat turun untuk mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an. Ada satu kisah. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor. Ini orangnya watos, Pak. Usaid bin Khudair itu orangnya keras. Ketika duta pertama datang ke Madinah, namanya Salman Al-Farisi. Dia kan pemimpin satu kaum kabilah. Mendengar ada orang dari Madinah, dari Mekah membawa agama baru, dia datang membawa tombaknya, Pak. Dia acungkan tombak ke mukanya Salman Al-Farisi. Kamu datang ke sini untuk memecah belah persatuan orang-orang Madinah. Kata Salman Al-Farisi, Mus'ab bin Umair, Kata Mus'ab bin Umair, utusan duta pertama Islam ke Madinah itu Mus'ab bin Umair, kamu wahai Tuhan, tenang dulu. Letakkan tombak Anda dulu,
mohon untuk dengarkan satu kalimat, dua kalimat yang akan saya sampaikan. Barangkali Anda berkenan, silahkan dengar. Kalau tidak, saya akan pergi. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Pak. Terkesima Ustaz ini. Yang tadinya wajahnya garang menjadi lembut, kemudian dia masuk Islam, pulang mengajak kaumnya masuk Islam. Kedekatannya dengan Al-Quran sangat luar biasa. Makanya suatu malam semenjelang subuh dia dan anaknya membaca Al-Quran, Pak. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca sebelum subuh barokahnya luar biasa. Makanya biasakan membaca Al-Quran. Kemudian ketika dia sedang membaca Al-Quran, kuda yang ada di kandangnya itu meronta-ronta, meringkik, polah. Saat dia sama anaknya kemudian berhenti. Waktu itu baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Itu sudah meronta-ronta. Baca lagi Alladzina yu'minuna bil ghaib, meronta-ronta, berhenti lagi. Dan ketika dia membaca ayat yang kelima, ulaika ala hudan min rabbihim, sudah tambah hebohnya di kandang itu luar biasa. Akhirnya, nah sudah kita berhenti. Ayo kita lihat barangkali di luar ada hewan buas. Karena instingnya kuda dan hewan itu kan kalau ada sesuatu yang mengancam mereka akan berulah gitu ya. Bawa lampu teplok ya, karena belum ada senter ya. Mereka keluar berdua, dilihat-lihat, tidak ada apa-apa. Kemudian pokoknya diperiksa kandangnya tidak ada apa-apa dan kudanya sudah tenang. Ayo kita masuk lagi. Ketika mau masuk ke rumah, melihat di atas rumahnya itu ada kubah putih besar sekali. Warna putih menaungi rumahnya. Dia sedang naik ke atas sedikit. Karena takut segera masuk rumah, ditutup pintunya. Setelah sholat subuh, dia ceritakan kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, saya begini, kemudian begini, sampai saya masuk rumah, saya melihat kubah. Kata Rasulullah, itu adalah malaikat yang turun untuk mendengar bacaan Al-Quran. Seandainya kamu teruskan bacaan Al-Quranmu sampai adzan subuh, niscaya orang-orang yang keluar dari masjid ini, keluar selesai sholat subuh, mereka akan melihat apa yang engkau lihat. Tapi karena sudah takut, akhirnya pintunya ditutup, dia nunggu sholat subuh. Artinya apa? Malaikat turun. Dan malaikat itu turun itu bukan malaikat turun itu untuk hal-hal yang istimewa. Malaikat turun salah satunya tadi adalah untuk menyaksikan orang yang membaca Al-Quran dan mestinya untuk mendoakan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran tadi. Makanya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kalau di sini bahasanya adalah ihtimam bil Al-Quran. Mari kita pentingkan lagi, mari kita perhatikan lagi Al-Quran kita ya. Kemudian kita jadikan dia prioritas dalam sehari-hari untuk membacanya dan untuk mempelajarinya. Jangan sampai waktu kita berlalu hari demi hari tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena insya Allah keberkahan Al-Quran itu sangat luar biasa. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, insya Allah nanti sampai surutnya jam 39. Yang ketiga adalah silatul arham, menjalin tali silaturahim. Nah, itu juga akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Silatul arham itu beda dengan ziarah, meskipun di Indonesia sudah disamakan. Jadi saya berkunjung ke rumah salah satu dari panjenengan yang tidak ada hubungan keluarga itu, di Indonesia disebut dengan silaturahim. Saya kesini juga disebut dengan silaturahim, sudah umumnya. Sebetulnya secara pengertian bahasa, silaturahim itu adalah, silah itu artinya menyambung, rahim itu adalah terhadap orang-orang yang memiliki jalinan rahim atau dawil arham, ataupun orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan, baik itu ayah, ibu, atau kakak, adik, paman, bibi. Paman bibi bukan ipar, paman bibi yang ada kaitannya dengan ibu, bapaknya. Nah, itu adalah silaturahim, kakek, nenek, dan seterusnya. Kalau ke bawah berarti anak, cucu, dan seterusnya, itu silaturahim. Orang-orang yang juga bisa mendapatkan warisan dari kita. Nah, ini yang ketika kita berusaha untuk menjalinnya, berusaha untuk merutinnya, meluangkan waktu untuk silaturahim ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang melakukannya akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, dan bagi siapa yang memutusnya akan dihalang-halangi dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau nggak berkunjung ke teman itu tidak masalah. Tapi nggak berkunjung ke orang tua, nah itu masalah. Makanya mudik itu tidak wajib. Yang wajib itu silaturahim. Jadi kalau dengan mudik kita bersilaturahim, ya otomatis mengikut mudiknya. Jadi harus. Gitu. Ya tapi memang kadang-kadang silaturahim itu tidak harus dengan berkunjung, ya. Bisa dengan telepon dan seterusnya. Tapi orang tua, yang namanya orang tua itu butuh untuk kehadiran kita semua. Dalilnya banyak sekali dari Nabi SAW, dari bahwa beliau mengatakan silaturahmi wa husnul khuluqi, menjalin tali kekerabatan dan akhlak yang baik, wa husnul jiwari, dan berbuat baik kepada tetangga, yu'ammirani diyar, itu akan memakmurkan suatu negeri, wa yazidani fil a'mar, menambah umur. Ya, menambah umur. Kalau dalam hadis yang lain, barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya lancar, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Itu yang ketiga, bahwa kita harus rajin-rajin menjalin tali silaturahim dengan bapak, ibu, dengan saudara. Jangan kita terpengaruh dengan istilah rubba akhin lam taridhu ummu. Ada istilah seperti itu. Rubba akhin lam taridhu ummu. Banyak sekali saudara yang saudara itu adalah bukan saudara kandung, artinya temannya. Nah, biasanya ini diungkapkan oleh orang-orang yang sedang kecewa dengan keluarganya. Ternyata teman-temanku lebih apa ya? Lebih baik daripada keluargaku. Ingat jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik teman kita, ya, sebaik-baik teman kita, sebaik-baik sahabat kita, tetapi keluarga itulah orang yang ketika kita menyambungnya, maka janjinya yang besar luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ketika memutusnya akan berakibat pada kita terhalang dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam ini kekerabatan itu nanti urusannya panjang sekali. Baik dengan urusan waris ataupun dengan urusan perwalian. Apa teman kita bisa menjadi wali anak-anak kita ketika menikah? Tidak. Paman, bibi, saudara-saudara kita, bapak kita, kakek kita ke atas, ya, ataupun saudara-saudara kita yang bisa menjadi wali dari pernikahan anak kita. Ya. Kemudian juga kalau dalam Islam, memang kalau di Indonesia belum berlaku sih ya, kalau di dalam Islam itu ada istilahnya nanti kalau ada kasus-kasus itu kurobah, kerabat yang dilibatkan. Nah, makanya dulu ikatan pertalian nasab di Arab itu kental sekali karena itu ada nilai tersendiri. Jadi kalau ada konflik antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, itu satu kabilah umpama terjadi pembunuhan gitu. Itu kalau tidak sengaja, pembunuhannya tidak sengaja, itu satu kabilah itu ikut menanggung, Pak. Disempuyung bareng gitu. Apalagi kerabat ya, tambah kerabat. Makanya sekali lagi bahwa meskipun kita punya teman-teman yang lebih baik daripada saudara-saudara kita, itu punya sahabat-sahabat yang lebih baik daripada saudara-saudara kita, kalau kerabat kita adalah orang yang muslim juga, iman dan bertakwa, apapun kondisi mereka, kita tetap harus menjalin tali silaturahim juga. Jangan sampai kita misalnya mereka yang memutus sendirian duluan, maka jangan sampai kita mengikut hal yang sama. Kita berusaha untuk menyambungnya. Entah itu menelpon, entah itu berkunjung dan seterusnya. Ya. Karena itu ladang pahala, dan karena itu pastinya juga menjadi tanggung jawab kita sebagai saudara kerabat ya untuk bisa mendakwai mereka. Kan sebaik-baik sedekah selain wajib loh, Pak. Ya, sebaik-baik sedekah, infak sedekah selain yang wajib, kalau zakat itu memang harus diberikan kepada yang berhak. Tetapi kalau yang sunnah-sunnah itu sebaik-baiknya adalah kepada kerabat dulu, yang terdekat dulu. Jangan sampai kita mikir jauh-jauh sementara kerabat kita kekurangan. Nah itu sebetulnya di situ. Kalau kita menjalin tali silaturahim itu seperti itu. Bagaimana kita tidak bisa tahu kondisi kerabat kita kalau kita jarang menjalin silaturahim, sehingga kelihatannya baik-baik saja, kemudian kita punya sesuatu dikasihkan kepada orang lain, ternyata kerabat kita sedang membutuhkan. Itulah pentingnya silaturahim. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, mungkin 3 hal itu ya. Sebetulnya banyak, coba nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah ada kajian Ahad, Pak ya. Insya Allah kita lanjutkan bagaimana kita mencari keberkahan hidup. Ini baru 3, beriman dan bertakwa. Yang kedua,
Tadi interaksi dengan Al-Quran sesering mungkin. Yang ketiga adalah silaturahim. Dan nanti masih ada yang lain lagi, biar hidup kita lebih bermakna, biar kita bisa mendapatkan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.